cik jadi mun terlalu lebar kami nganokkan yang lain kan ya si anjo hasilnya bukan kayak maksud saya Bang Sidik. Jadi maksud saya Bapak Ibu saya turun pengamatan di lapangan ya adalah satu kunci untuk Bapak supaya bisa terhindar dari itu. Tanpa melakukan pengamatan, Bapak Ibu tidak akan bisa selesai dalam mengendalikan apapun permasalahan di kebun Bapak. Makanya saya suruh pengamatan. Jadi pengamatan ini Bapak tahu, oh di situ ada kutu loncatnya, oh di situ ada apisnya. Kutu loncat itu nanti efeknya ke apa? Nyerang pada tanaman apa? Dia ngisap di mana? Kan iyalah ini. Justru ya kita kumpul dia melakukan pengamatan kan memang lah ya kita lakukan, cuma hasil akhir yang nak dipunten ke sinot kan ya ada isi ya Bu. Tanggaan terlalu jauh untuk adekan lah. Tanggaan terlalu jauh. Andai kata terlalu jelas. Oke, saya potong Bang Sidik. Jadi Pak, CPPD kalau udah terserang hanya bisa cap kapak obatnya. Nah, yang tidak ada obat lain. Tapi Bapak harus ada alternatif yang bisa Bapak lakukan. Satu tadi Bang Sabtoni mengadakan kutu loncat. Tapi ya Bu, iya khusus untuk kan kelompok CPPD. Kelompok lain kan tak bisa ya? Lain. Kelompok CPPD kan intinya kan itu kita bukan berbicara kelompok sekarang Pak. Kita berbicara kepada kebun-kebun masing-masing nanti di lapangan. Cuma pengamatan dia kami kecil. Nah, jadi intinya Pak, seandainya Bapak menemukan tanaman ataupun limaunya di kebun Bapak yang kondisinya nyomah. Nyomah. Sepiak, kan sepiak Pak. Iya betul. Datangnya kan sepiak. Sipiak. Ada ke yang datangnya total satu batang full? Ada. Tidak lama dah prosesnya. Seingat saya gara-gara tidak satu pun udah kondisi nyomah. Nah, udah nyomah Pak. Intinya Pak, biasanya gejala awal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah satu. Biasanya nyomahnya datangnya sipiak Pak. Nak balas barat ya, nak balas selatan ke utara. Belum Pak, belum sampai ke sini. Jadi itu Pak, yang perlu Bapak lihatkan itu adalah di situ Pak, kondisi hamaknya itu, kutu loncatnya. Ada enggak di lingkungan kebun kita ye kutu loncat? Nih. Misalnya tadi di tempat Pak Sidik dah ada seko. Di tempat Kak Susan udah ada Kak Susan nih. Udah ada di tempat Pak Usin udah ada. Iya dan bisa hindari Bu barang dari itu limau. Betul. Kutu loncat Pak sebenarnya kalau badannya tidak terinfeksi oleh penyakit CPPD atau nyomah ia tidak menularkan penyakit CPPD. Tapi hasil dari survei kawan di Bali Jestro hasil pengujian lab, kutu loncat itu sudah terinfeksi Pak. Badan kutu loncat itu sudah terinfeksi oleh penyakit CPPD. Mau nggak mau, suka nggak suka harus kita amankan, kan jaga ya Pak. Balik lagi ke pengamatan Bapak di kebun. Bapak ke kebun seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, ataupun sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kemudian akhir, saya rasa tidak akan kecolongan. Kalau darurat militer tuh kok harus kimia masuk tuh. Betul, iya pasti Pak, karena Pak Sidik. Jadi Pak, ke satu kutu loncatnya di lingkungan sie udah ada ke. Karena gitu Pak, nyomah atau CPPD itu Pak bisa menular dengan 2 cara. Pak ya? 2 cara nampak. Nyomah dengan CPPD itu bisa menularkan dengan 2 cara. Satu dari bibit yang Bapak Bali, bibit yang masuk dengan kutu loncat. Ada pertanyaan untuk kan Ibu sebelum lanjut loh. Belum lanjut gitu. Ibu penangkal Ngapain nyomah dengan CPPD di kebun yang normal jalannya deng daan menurut dia koordinasi tri kan kutu loncat. Apabila itu sakit
dia akan nyebar seperti ya, ceret maju. Tapi yang terjadi di Gabon, sinun sige, entah berantah sinun sige. Nah, jadi andai kata dia Purna Sitri hanya bisa melompat dengan sejauh bisa dipilih lah untuk nginfeksi yang jauh di sini. Tandaan yang di samping dolok yang ngajarnya harusnya seperti ya. Ngape Pak? Adik yang tahu ngape? Kutu loncat ya tandaan lah merhati, ya kan masuk Bukan, dia kan harus gitu. Dia makhluk kacak datang ambar sekali picak dan. Dia jalan ke tandaan batang itu, batang cukup entah disuruh segi. Cukup entah berantas segi. Emang lah aku dan yakin dia CPPD Bu. Karena gitu Bang Sidik, kutu loncat dia bukan terbang macam kupu-kupu putih yang Bapak Ibu lihat di Gabon. Nah, karena kutu loncat sifatnya dia hanya secara logika tetap melompat ke batang yang lalu. Betul Pak Sidik. Yang dapat dengan nyomah tetap yang si samping lah yang kena seharusnya. Tapi kenyataannya berarti bukan CPPD Bu. Cuman pas mungkin yang melompat kan ada dan sih Bang. Nah, itu nah. kan Pak, tadi CPPD hanya disebarkan, boleh tidak masalah. Kita tantang kita. Tidak masalah, kita tidak masalah, kita berargumentasi. Jadi Pak, CPPD hanya 2 cara. Dia nyebarnya dari bibit yang kita beli, yang kita datangkan dengan kondisi lingkungan yang memang udah kondisi nyomah. Karena di sini udah ada faktor pembawanya yaitu kutu loncat. Kalau lingkungan kita udah ada di sini walaupun ngapain nyebar sedikit tandaan di situ, sampai merata ke sini, tak harus ada di situ, ada di situ. Coba kita perhatikan lingkungan sekitar yang kena lingkungan sekitar Tanya Bu, busuk akar nyebar lewat angin. Kalau lah belum melakukan dua tuntas CPPD sekarang. Takutnya lalu kita mati gila sama CPPD, tahu lalu busuk akar udah yang terjadi. Pak, jadi intinya Pak ini 2 penyebaran penyakit itu. Karena gitu Bang Sidik, saya nggak mungkin nggak memberikan materi CPPD busuk akar, mampu lah otak kita tuh Pak. Sekarang, jadi kita selesaikan dulu CPPD. CPPD kita selesaikan dulu Pak, karena OPT Pak, OPT utama yang nyuruh limau kita mati 1 CPPD, kedua busuk akar, ketiga diplodia. Memang iya dilema kita sebenarnya Pak. Kalau nak kita buka terang-terangan, yang pertama penyakit yang nyebar di kita adalah busuk akar. Nah, itu dengan diplodia. Datangnya Duti adalah CPPD karena kurangnya nutrisi. Buah-buah apa? Tak kuning kan di bawah kuning tak tahu. Jadi Pak CPPD sampai dengan di Kebun Pak Usin lah tadi kita lihat kondisi secara fisik, secara kasat mata di Kebun Pak Usin Tapi mudah-mudahan ya bukan Bang Sidiki. Sampai kita melakukan, mudah-mudahan sebulan aja ada perubahan, daunnya langsung basah semuanya. Bukan CPPD. Tapi yang di sampingnya punya Pak Haji Badun dia tadi hadiknya yang kan salah kusian. Dia kan kedempetan dia. Dulu. Dia harusnya di modal ibu jadi ibu. Tahun 2019, 2020, Kebun Pak Sabtoni awalnya terserang dan Pak Sabtoni bongkar sebelum Pak Usin nanam. Karena ditenggek karena ibu. Tapi itu nak melihatnya kebun Pak Usin dengan Haji Badun Bu. Mulai Haji Badun ini tadi dan macam Pak Usin. Jadi mudah-mudahan dia daan Pak, mudah-mudahan bukan dia. Tapi yang intinya harus Bapak tahu. Mun CPPD dia harus diangkit. Karena gitu. Tadi kan dah saya padahkan. Bukan. CPPD itu hanya 2 penyakitnya. Bukan, itu untuk buktikan pas di depan matinya. Andai kata kebun Pak Usin positif CPPD, kebun Haji Badun tetap harus CPPD juga kan dalam setahun. Belum tentu. Dalam setahun. Belum tentu. Tingkah pasti balik. Belum tentu. Ya cuma ini dia ulang tentu. Ulang terapang. Karena gitu Pak, dah saya padahkan. Penyebaran CPPD hanya dengan 2 cara, yaitu bibit yang kita masukkan dengan kutu loncat. Karena berangkat kutu loncat kalau badannya belum terinfeksi oleh penyakit CPPD, biar aja banyak kutu loncat berkeliaran di kebun kita, tidak akan terjadi CPPD. Justru ya karena gitu, ngapain saya daan madakan belum tentu kalau kebun sebelahnya kena CPPD, karena nutrisi aja balik Pak.
makanan yang Bapak berikan ke tanaman. Karena makanan itu berpengaruh kepada ketahanan tubuh tanaman. Maksud saya pertanyaannya antara nak bedakannya dengan busuk akar ibu. Andai katanya ibu dia pasti nyakit kalau CPPD, kalau daan busuk akar dia salah jadi kita cak. Pak Iya, jadi iya, cuman ciri-cirinya Pak. Kalau CPPD dia datangnya sepiak-sepiak. Sidahan. Jadi cara-caranya satu-satunya yang Bapak harus lakukan yaitu coba digunting perlakuannya, melakukan pemangkasan, digunting. APK keluar tunas baru iya akan kembali normal daunnya. Bapak potong, misalnya di situ kenanya, Bapak potong sampai sini. Kalau kan keluar tunas baru Pak, Bapak melakukan pemupukan kan keluar tunas baru. APK tunas yang baru akan muncul ya. Berdaunnya lebar ataupun kejadian yang sama. Kalau kejadian yang sama berarti dia udah posisi paling bawah. Potong lagi ke paling bawah. Ya, cara satunya. Keduanya juga karena itu di lokasi kita udah ada kutu loncat. Kami pun karena ambang ekonominya 2 ekor per pohon harus sudah mengendalikan pakai pestisida kimia. Kami pun tidak harus Bapak harus pakai organik, bukan, tidak. Dia insek Pak, Bu. Insek. Jadi insek. Berarti obat apa aja kimia? Silakan. Pokoknya sejenis insektisida. Waktu bila Bapak mengendalikannya, waktu keluar tunas muda. Karena kutu loncat tidak bisa menghisap daun tua. Idealnya dari tumbuh pucuk sampai daun tua berapa kali sambar Bu? 1 kali tidak cukup Bang Sidik. Paling indah adanya udah keluar tajuk yang udah 3 alai 4 alai daun. Bapak harus melakukan penyemprotan. Tapi usah nak sinyorang pun bisa berdampingan dengan si balah harus juga nyemprot. Karena kalau Bapak sinyorang melakukannya itu habis racunnya itu nyemprot pindah hanya kise dan akan selesai. Iyalah kejadian di kita dan selesai. Karena kita berjalan masing-masing. Yang perlu saya jawab dari Pak Sidik, APK tanaman CPPD kalau dipotong ditanam baru dia langsung sembuh. Bisa Pak. Karena CPPD kalau belum nyampe ke akar, gaya Bapak tabang, esok Bapak tanam baru, bisa. Berarti fisiknya yang terserang ya, dan ikut darahnya masuk ke dalam gitu. Tidak. Sementara itu penelitian darah penyakit CPPD belum sampai ke akar tanaman. Dia hanya sekedar figur di atas Pak. Figur di daun. Makanya dengan harus digunting dahan yang sakit ya Bapak potong. Insya Allah kalau memang belum nyampe ke siap penyebaran bakterinya masih bisa sembuh. Beda dengan penyakit busuk akar. Kalau busuk akar, Bapak dalam waktu 3 bulan akan total mati. Gugur habis. Iya Bang Sidik yang mencirikan ciri khas beda nyomah dengan busuk akar. 3 bulan kalau busuk akar total mati. Kalau CPPD 3 bulan dia masih kanting belah iye. Iya yang membedakan penyakit CPPD dengan busuk akar. Penularan busuk akar lewat tanah, lewat air. Makanya kita melakukan tadi trichoderma untuk penyakit tulas tanah. Karena trichoderma cendawan yang mengandung untuk makan sami-sami cendawan bahasanya. Nah, trichoderma. Jadi karena dia berada posisi di dalam tanah busuk akar. Kalau CPPD dia di atas Pak. Iya bedakannya. CPPD posisi di atas, kalau busuk akar posisi di akar tanaman. Dari tanah, dari air nyebarnya. Kita seorang bisa nyebarkan karena busuk akar dari sepatu boot yang Bapak pakai. Coba kan Bapak kalau tidak percaya. Kiblat lama boleh tutup lah tapi. Kiblat lama boleh ditutup. Si ancertanya kiblat lama iya, kiblat baru. Nah, sampai di situ paham Pak? Paham kan? Paham. Pakai dipotong sih. Berarti mun somah dipotong. Nyoma be mau nak datang sebahan tang gunting dah. Guntingnya. Berarti kan ada daun. Paham. Harus yang baik clean. Karena takutnya
bakteri yang udah digunting bapak ya udah posisi di sini, jadi bapak sengaja nolakkan ke tanaman yang sehat di bapak. Jadi tahan digunting lama bu. Enggak bonusin habis pucung Betul pak, kayak keduanya juga kutu loncat sebenarnya kita diuntungkan pak oleh CPPD. Yang bisa menyebarkan gunting dan buah. Pada musim panas, kutu loncat hanya bisa bertahan 48 jam. Dia bisa hidup tuh pak cuma 48 jam pada musim kemarau. Tapi pada musim penghujan dia bisa bertahan 1 bulan. Cuman kita kan daerah tropis. Kayak keduanya juga kita itu dan aja bisa kita prediksi bulan apa panas, bulan apa hujan. Jadi otomatis perkembangan kutu loncat itu cepat juga karena hujan panas saja. Iklim kita, kelembapan kita itu tinggi. Nah, yang perlu Bapak lakukan satu adalah pengamatan, penyemprotan pada saat tunas muda. Iya yang harus Bapak lakukan. Gunting tanaman yang sakit. Insek yang nak dipakai oleh kami itu. Terserah intinya insektisida yang bahan aktifnya imidacloprid. Yo yang lain nggak bisa ke bu? Bisa. Cuman secara teknis nanti kabutkan kekebalan pada OPT yang lainnya. Karena ia udah pengujian. Nah, jadi imidacloprid ia bahan aktif yang sangat dianjurkan untuk kutu-kutuan. Nah, kutu loncat dia kan jenis kutu-kutuan. Nah, beda dengan kupu-kupu putih tadi ya, kupu-kupu ya. Iya lupa beda. saya. Ada informasi terbaru ke untuk pembunuhan kupu-kupu putih sebab ia agak masalah. tidak berkembang. Cepat berkembang, mancing bayah bu. Loh, ada kalau saya dah rambut deh. Oke Pak, saya dengan nyomah dolopait, otak kita itu dah ya. Otak kita dah tak mampu, Pak Manto aja nyampaikan sedikit. Pak Manto nyampaikan sedikit, kayak kita praktek BC, nanti ya Sambil nyurung sambil dan kita praktek luar sebentar. Mungkin masalah CPPD, masalah yang OPT lainnya kita masih ada berjumpa 5 kali Pak, masih 5 kali, jadi pelan-pelan. bukan jari tumbak kami dan jari nancap kuat soal bahas lain dia kan sedikit 5 gen Belum, dah mampu. Intinya kita bahas kutu bukan loncat. biar 5 kali pertemuan 5 macamnya nah. Dengan bedakan tadi busuk akar dengan nyomah. Saya rasa Bapak dah bisa bedakan. Udah. Ayah ibu. Nyaman Pak bedakannya, yang penting Bapak pengamatan ya. Kalau Bapak dah ngamati, Bapak diam di tepi jalan memang tak nampak. Kalau Bapak pergi ke kebun, Bapak akan bisa menemukan seorang. Oh itu ya tanamanku yang kena busuk akar. Oh itu ya tanamanku yang kena penyakit CPPD. Oh itu ya tanamanku yang kena diplodia. Kalau Bapak diam di jalan memang tak nampak, padahal tahu timaunya kena CPPD, kena diplodia kan Pak ya? Karena diam di pinggir jalan dan nggak mati. Nah intinya kalau punya kebun minimal kalau jeruk 1 minggu sekali harus ke kebun. Tapi saran juga ke anak menurut ibu masuk akal nggak untuk kan kebun yang kira-kira terasumsi sebatang 2 batang kena CPPD disarankan untuk digunduli. Tidak ada rekomendasi Digunduli supaya dan bisa habisnya nyinsap habis. Kutu dia purina nyinsapnya nyebar ke lain. Gimana yang kira-kira? Kemungkinan lumayan bagus. Kalau secara pemangkasan kita untuk penyakit nyomah atau CPPD pemangkasan daerah yang terserang aja yang kita pangkas. Secara otomatis dia sebenarnya karena sinar matahari pun kutu loncat dia dah mati Bang Sidik. Oh berarti sudah nak kalap juga. Dan juga perlu gimana nih? Kalap boleh. Bukan bagi yang bermasalah. Kalau CPPD saya rasa mudah kena CPPD dadaan kalap di tanaman. Kebenusin dan ngalap kan. Contohnya kamu bangunin nanti kalap tanaman. Iya, saya kurang bahasa timbuk nang ibu. Dah kena kebenusin nah. Intinya coba Bapak perhatikan kalau yang tanaman kena penyakit nyomah, dia tidak akan kalap. Asli. Kemanapun Bapak bercari dia tidak akan kalap. Bapak cari di Sebawi pun tidak akan kalap karena daunnya makin ngacik. Yang buat kalap kita kan daunnya lambat, daunnya basah, daunnya lebar, kan yang mau kalap. Tapi kalau kena penyakit CPPD, dimanapun Bapak jumpai tidak akan ketemu dengan kebun yang kalap kalau kena penyakit CPPD.
Iya yang bedakannya Pak. Berarti ketanasan kebun Indonesia. Nah, iya intinya. Jadi intinya balik lagi ke pengamatan Bapak Ibu semuanya. Selama itu Bapak Ibu ke kebun ngape? Pupuk, ngalimo nyampot tanpa pengamatan. Nah, kan balik ke siagi lah ini. Iya, Pak Sidiki. Oke. Tahu makasih. Oke Pak, mungkin nanti kita diskusi. Sebelum saya tutup nanti Pak Hermanto tolong sampaikan sedikit ada informasi, nambahkan ataupun saran dan segala macam. Silakan Pak Manto.